Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih at-tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fada fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hari ini, sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, dimudahkan hati kita untuk dapat hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka yakni melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita laksanakan tadi dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni kepada manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekasihnya, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan firman-Nya, wahyunya, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia teladan bagi umat-umatnya, yakni kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah makna dan syarat diterimanya ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Sehingga dari ayat ini kita mengetahui, kita paham bahwa tujuan diciptakannya manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni hanya untuk beribadah, tidak ada tujuan lain. Sehingga dengan ini, apakah ibadah tersebut hanya kita laksanakan di dalam masjid saja? Apakah ibadah tersebut hanya membaca Al-Quran saja? Apakah ibadah tersebut
hanya melaksanakan sholat saja. Sehingga mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman ini mengatakan bahwa tujuan manusia itu hanya ibadah. Berarti waktu kita yang diberikan 24 jam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari, satu malam ini hanya untuk ibadah. Lalu bagaimana kalau kita bekerja? Lalu bagaimana kalau kita bermuamalah dengan sesama teman kita, sesama orang lain, sesama manusia? Apakah ini termasuk ibadah? Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan bahas apa makna ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu kita ambil salah satu makna ibadah, yakni inda Ibnu Taimiyah, dari ulama Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Makna ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah yaitu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yakni setiap segala sesuatu yang mendatangkan yuhibbuhullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yardahu, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, minal aqwali, dari baik berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, az-zahirati, baik yang tampak, wal batinati, dan yang tidak tampak. Ini masih bisa dengar? Masih. Lanjut. Jadi ibadah menurut ulama ini yaitu adalah setiap perbuatan mayuhibbuhullah, yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yardahu, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, minal aqwali, dari setiap ucapan, baik berupa ucapan-ucapan, wal af'ali, dan juga perbuatan, az-zahirati, yang tampak, wal batinati, maupun yang tidak tampak. Sehingga dengan ini maka ibadah itu tidak hanya terbatas di dalam masjid saja. Ibadah itu tidak hanya terbatas hanya sholat saja, baca Al-Quran saja, zikir saja. Kalau dikatakan bahwa setiap perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Maka di sini nanti ada yang namanya ibadah mahdho dan ibadah yang ghairu mahdho. Ibadah mahdho yaitu adalah ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya telah ditetapkan, jumlahnya telah ditetapkan. Maka ini adalah ibadah mahdho, yang mana contohnya yakni seperti tes. Contohnya ibadah mahdho yaitu adalah seperti sholat wajib, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan waktunya. Waktu sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan, dan jumlah rakaat dari sholat tersebut itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Seperti sholat subuh, berapa rakaat Pak? 2, yakin ini 2? Enggak 3? Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 juga, enggak 5. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4 lagi. Nah, ini adalah contoh ibadah mahdho yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan jumlahnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sehingga di sini kita tidak boleh lagi
menambah-nambah. Jadi kalau sholat subuh itu 2 rakaat, maka walaupun kita masih segar badannya, masih semangat staminanya, tidak boleh kita jadi tambah-tambah menjadi 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Walaupun kita lagi semangat ini. Karena apa? Karena ibadah ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan 2 rakaat. Nah, begitu juga nanti dengan sholat maghrib yang 3 rakaat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga kita tidak boleh mengurangi menjadi 2 rakaat ataupun menambah menjadi 4 rakaat juga. Karena ibadah ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar itu ada ibadah yang ghairu mahdho, yakni setiap perbuatan yang menjadi kebiasaan kita, akan tetapi ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bisa bernilai ibadah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makan dan minum. Nah, makan dan minum ini kalau kita tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ibadah, kalau makan dan minum ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kuat melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti puasa, supaya badan kita nanti segar, kuat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan amal soleh, maka ketika itu makan dan minum kita ini bernilai ibadah. Begitu juga nanti dengan seorang ayah yang keluar pergi untuk bekerja dalam rangka menafkahi keluarganya, yakni mencari rizki untuk anak dan istrinya. Maka ketika dia meniatkan melangkahkan kakinya keluar rumah, niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, diniatkan pekerjaannya ini sehingga dia mencari pekerjaan yang halal, maka ketika itu seorang ayah ini, seorang laki-laki ini yang niatnya bekerja untuk dalam rangka menafkahi keluarganya dengan harta yang halal, rizki yang halal, maka ketika itu dia bernilai ibadah juga. Nah, jadi kalau seperti ini maka benar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga 24 jam itu memang kita waktunya ibadah. Sehingga ibadah itu tidak hanya di masjid saja. Kalau kita berbicara nanti di luar, jangan bicara ngomong-ngomong ayat Al-Quran di sini. Kalau berbicara tentang agama, tuh di sana di masjid. Karena apa? Karena orang ini tidak paham bahwa seluruh hidup kita kaum muslimin itu diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu maka kita bisa melaksanakan atau merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa 24 jam hidup kita itu bisa kita bernilai ibadah. Syaratnya dengan apa? Yakni dengan meniatkan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang kita lakukan tadi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik makan kita, baik minum kita, baik kita bekerja, baik kita nanti berhubungan, bermuamalah dengan saudara-saudara kita, sesama manusia, sesama kaum muslimin. Maka ketika itu pekerjaan atau amalan yang kita lakukan tersebut, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mandi pun kita niatkan untuk membersihkan diri dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mandi itu pun bisa bernilai ibadah. Nah, inilah enaknya menjadi orang Islam. Jadi seluruh hidupnya, seluruh waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan sembelihanku, "wa mahyaya," dan hidupku, "wa mahmati," dan matiku pun lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aktivitas kita sehari-hari
di luar dari ibadah-ibadah mahdo yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan untuk Allah sehingga itu juga bernilai ibadah. Makan kita, minum kita, tidur kita, mandi kita, pekerjaan kita, maka kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, makna ibadah. Sehingga dengan begitu kita tahu bahwa ibadah ini tidak hanya di dalam masjid. Ibadah ini tidak hanya di lingkungan pondok pesantren. Ibadah ini tidak hanya ketika kita pakai gamis, pakai peci, pakai sarung. Bahkan ketika kita di luar pun kita itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang untuk berdusta, kita dilarang untuk menipu orang lain. Karena kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu 24 jam kehidupan seorang kaum muslimin bisa diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh kalian manusia, wahai kalian golongan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, u'budu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, sampai kepada manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang harus kita ibadahi, karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Yakni la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari dalil-dalil tersebut maka sudah kita ketahui bahwa ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak hanya sebatas di dalam masjid, tidak hanya sebatas ketika kita berpakaian gamis, kita pakai sarung, kita pakai peci, tetapi di luar dari itu kita juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, yakni kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni niat lillahi taala. Ini makna ibadah. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah syurutul ibadah fi syariatil Islam. Setelah kita mengetahui makna ibadah, maka ternyata di sini ibadah tersebut ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada ibadah yang tertolak. Apa saja syarat-syarat ibadah sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya? Apa saja yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah yang kita lakukan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini juga menjadi penting sehingga kita tidak hanya asal-asalan melaksanakan ibadah, tetapi bagaimana supaya ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syurutul ibadah fi syariatil Islam. Adapun syarat-syarat ibadah di dalam syariat Islam, yang pertama yang harus dipenuhi yaitu adalah al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu, atau i'tiqadun sahihun, keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama syarat yang harus dimiliki oleh manusia, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
dengan iman ini nanti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Rabb kita, pencipta kita, yang memiliki kita, maka ketika kita melaksanakan ibadah nanti, ibadah itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang non-muslim, ketika juga melaksanakan amalan yang sama dengan kita nantinya, dia tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang kalau kita lihat orang-orang non-muslim yang juga ikut-ikutan menyumbang, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid, membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam, infak, sedekah, istilahnya, beramal. Akan tetapi syarat yang pertama kalau tidak dipenuhi al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang mereka lakukan itu hanya sia-sia saja. Bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada artinya sama sekali. Nah, syarat yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melaksanakan amalan ibadah ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau orang-orang yang di luar Islam seperti orang-orang non-muslim melaksanakan amalan tersebut, dia mendapatkan dampak positifnya, yakni hanya dari ketika dia di dunia saja. Oh, bapak itu dermawan, oh bapak itu sungguh murah hati, suka menolong. Maka efek positifnya yang dia dapatkan hanya di dunia saja. Sementara nanti di akhirat tetap dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tarik ke belakang, kita lihat sejarah, yakni pamannya Nabi Muhammad, yakni yang bernama Abu Thalib ketika itu. Bayangkan betapa perjuangan pamannya ini membela agama dan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dia siap pasang badan, dia siap pasang kehormatannya, pasang hartanya untuk membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Akan tetapi di akhir hayat hidupnya, yang mana ketika itu Nabi Muhammad, ketika pamannya ini Abu Thalib sedang mengalami sakaratul maut, maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, supaya ini akan aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti untuk menyelamatkanmu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya ada Abu Jahal juga menggoda ketika itu. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benar-benar tega meninggalkan agama nenek moyang kita yang sudah lama kita anut, kamu masuk ke agama Muhammad yang baru? Kemudian ketika itu Nabi Muhammad terus lagi menasihati, mendakwakan kepada pamannya. Abu Jahal pun ketika itu juga mendakwakan juga. Jadi saling tarik menarik ini. Nabi Muhammad ingin pamannya masuk Islam, akan tetapi Abu Jahal ingin dia tetap dalam keadaan kekafiran. Sehingga di akhir hayat hidupnya ketika dia ingin menghembuskan napas terakhir, maka ketika itu dia mengatakan, aku masih tetap berada di agama nenek moyangku. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dosa pamannya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia akan masuk ke dalam api neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Karena apa? Karena tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidupnya digunakan untuk perjuangan dakwah Nabi, hartanya digunakan untuk perjuangan dakwah Nabi, bahkan mengorbankan nyawanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Tapi tidak dihitung pahala, tidak diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, pentingnya syarat ibadah yang harus kita pertama penuhi, yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang non-muslim bantu-bantu, ya mungkin dia ketika di dunia mendapatkan dampak positifnya, dia dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik hati, dan kita mendoakan mudah-mudahan melalui itu dia dapat risalah nanti bisa masuk Islam. Kalau enggak,
tetap amalannya, usahanya itu hanya menjadi sia-sia belaka, tidak dihitung, tidak nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan penting, sehingga syarat yang pertama yaitu adalah al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi yaitu adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita yang menciptakan kita, syarat ibadah yang seharusnya yang selanjutnya yaitu adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala, yakni hanya meniatkan ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang Islam, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika melaksanakan suatu amalan, dia bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari dalam rangka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk mencari pujian manusia. Orang Islam, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika melaksanakan sholat misalnya, ketika itu niatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi supaya nanti dia mungkin ketika itu sedang mencalon caleg misalnya kan, wah ini kalau saya nggak rajin ke masjid nanti nggak ada yang pilih saya ini. Nah, ketika dia dalam rangka sholat itu tadi supaya dia dipilih bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala niat pertamanya, maka ketika itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak ikhlas hanya untuk Allah. Ada tetek bengeknya, ada embel-embelnya gitu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Nah, bagi para dai, para ustadz ini juga sangat luar biasa ini. Misalnya diundang di masjid sana besar, oh di sana bayarannya mahal, di sini tidak mau, bayarnya kecil. Nah, datang ke sana dalam niat tadi karena di sana bayarannya mahal. Maka ketika itu seorang dai, seorang ustadz ini juga terkena fitnah ketika itu, sehingga amalan ibadahnya ketika itu dia ngisi kajian, dia ngisi berdakwah dalam rangka ketika itu hanya untuk mencari harta dunia. Maka ketika itu tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti inilah yang harus kita hati-hati, sehingga kita harus selalu membersihkan hati kita, niat kita, ibadah kita, kita tidak pandang bulu, yakni dimanapun kita hanya niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita jaga selalu, bukan hanya untuk pujian manusia, bukan hanya untuk supaya kita dikatakan orang yang soleh, orang yang dermawan, bukan, tidak. Inilah yang harus kita jaga, yang mana setan paling suka menggelincirkan niat manusia itu ketika dalam melaksanakan ibadah. Makanya khusyuk itu salah satu yang harus kita lakukan di dalam sholat, itu yang paling susah dan paling berat. Makanya kalau dalam keadaan sholat, kadang kita itu selalu pikirannya yang lain, kadang pergi kemana. Atau pas kita kehilangan kunci tadi, lupa naruh kunci motor di mana gitu kan, sudah dicari di rumah nggak ada, di kamar nggak ada, di lemari nggak ada, nggak ketemu ini Pak, Bu. Tapi pas kita melaksanakan sholat langsung, oh iya tadi di dalam saku saya. Nah, ketika dia sholat seperti itu tadi, dia ingat kepada kuncinya itu tadi, nggak ingat kepada Allah. Dan ini juga lah yang dijadikan oleh para ulama terdahulu, yang mana ada seorang ketika itu lupa naruh barangnya itu di mana. Maka ketika itu ulama ini mengatakan, kamu sholat 2 rakaat. Maka ketika sholat 2 rakaat itu langsung ingat, oh iya. Kenapa? Karena setan ketika itu tidak ridho engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat kamu ini bagaimana bukan untuk Allah, dilencengkan niatnya. Maka ketika dia melaksanakan sholat itu ingat, oh barangnya ternyata di sini toh katanya. Jadi sholatnya bukan untuk Allah lagi, udah nggak khusyuk lagi, pengen cepat-cepat pulang ngambil barang yang kelupaan itu tadi. Nah, jadi kalau kita ada lupa-lupa barang, sholat 2 rakaat, nanti kita akan bakal ingat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi maka penting mengikhlaskan niat, yakni ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ketika seorang melaksanakan sholat, kita kan beda-beda ini.
Seluruhnya kita berdiri di shaf yang pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Akan tetapi nilai ibadah kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sesuai dengan niat kita ini tadi. Mungkin si fulan niatnya tulus, ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, melaksanakan sholat tersebut. Mungkin sebulan lagi datang ke sini hanya, wah saya malu ini nanti kalau nggak ke masjid, rumah dekat masjid, apa kata tetangga. Niatnya hanya takut nanti dibilang dia orang yang bukan orang yang soleh. Nah, niatnya beda-beda kita di antara kita ini, sehingga amalan dan ibadah kita itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga beda-beda, tergantung dengan niatnya. Makanya kan dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu hanya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi niat ini sungguh sangat luar biasa sekali, sehingga ibadah-ibadah di dalam Islam itu pasti dimulai dengan niat dulu di awal. Dalam wudu, dalam sholat, dalam ketika kita melaksanakan puasa, yang paling pertama itu niat. Jadi kalau kita melaksanakan puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan, kalau nggak ada niatnya, kalau kita berlapar-lapar di siang hari itu nggak dapat pahala. Karena apa? Karena kita nggak niatin tadi. Tapi kalau kita sudah niat, maka ketika kita berlapar-lapar itu kita mendapatkan pahala. Jadi beda. Kalau orang yang hari itu dia sama juga nggak makan hari itu, tapi bukan karena dia niatkan puasa. Kenapa? Karena memang nggak ada makanan. Sama hari itu dia nggak makan, lapar juga. Sementara si fulan ketika itu juga nggak makan, tetapi dia niatkan untuk puasa ini tadi. Maka walaupun sama-sama lapar kondisinya, sama-sama capek, sama-sama haus, maka ketika itu berbeda. Yang si fulan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara si fulan tadi tidak mendapatkan. Karena apa? Karena dia tidak niat di awalnya itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ikhlasun niyah lillahi ta'ala ini juga menjadi penting di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menceritakan tentang bahwa betapa niat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yakni bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dakhala al jannata rajulun fi dzubabin, ada seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan hanya gara-gara seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin, dan ada juga seseorang yang dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena seekor lalat. Jadi ada orang yang masuk surga dan masuk neraka ini hanya gara-gara seekor lalat. Kok bisa ini? Bagaimana ceritanya gara-gara lalat yang makhluk kecil ini seseorang bisa masuk surga, masuk neraka? Maka ketika itu Rasulullah menceritakan, para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, qalu kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana ini mungkin bisa terjadi ya Rasulullah? Hanya gara-gara seekor lalat orang bisa masuk surga dan neraka. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Rasulullah kemudian menceritakan bahwa lewat dua orang laki-laki ala qaumin, kepada suatu kaum lahum sonamun, yang mana kaum ini memiliki berhala, sonam. Jadi tempat kaum yang dilewati oleh dua orang laki-laki ini itu adalah mereka pemuja berhala ketika itu, pemuja para dewa-dewa. La yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an, yang mana setiap orang yang masuk perdesaan mereka, setiap orang yang masuk ke kampung mereka tidak boleh lewat sampai mereka itu yuqarribu lahu syai'an, mengorbankan sesuatu sesembahan untuk berhala mereka ini. Jadi kalau mungkin pas di depan pelang pintu masuknya mungkin ke desanya. Jadi kalau mau masuk desa ini korban dulu untuk berhala kami. Kalau enggak, kamu enggak boleh lewat sini, kamu enggak boleh masuk desa kami. Faqalu li ahadihima, maka kemudian ketika dua laki-laki ini lewat, kemudian
kaum tersebut berkata kepada salah satu dari mereka, "Qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami ini." Qala laisa indi syai'un. Kemudian laki-laki yang salah seorangnya berkata, "Laisa indi syai'un, kami ini tidak punya sesuatu. Kami ini hanya seorang pengembara. Kami ini tidak ada membawa harta, tidak ada membawa yang sesuatu yang bernilai. Kami tidak bisa mempersembahkan sesuatu untuk berhala kamu ini." Maka ketika itu dia mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkanlah sesuatu walaupun itu hanya walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang penting kamu persembahkan untuk berhala kami ini walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka ketika itu orang yang pertama ini faqarraba dzubaban, dia mempersembahkan lalat itu tadi, yakni untuk dibunuh untuk berhalanya. Maka fakhalu sabilahu fadakhalan naro. Maka laki-laki ini kemudian dibiarkan lewat oleh kaum tersebut karena sudah membunuh seekor lalat. Karena dia tidak punya harta, tidak punya apapun, jadi lalat aja jadilah, kata kaum itu tersebut. Yang penting kamu sembahkan untuk berhala kami ini. Yang penting ada persembahannya. Maka ketika itu dia bunuh lalat, kemudian dia persembahkan, dia niatkan membunuh lalat ini untuk berhala itu tadi. Maka kata Rasulullah, orang ini kemudian dibiarkan lewat oleh kaum tersebut, fadakhalan naro, maka orang inilah yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara seekor lalat itu tadi. Diniatkan ibadahnya ini untuk berhala ketika itu. Wa qalul akhar, dan kemudian berkata kaumnya kepada yang satunya lagi setelah temannya lewat tadi, "Qarrib, kamu juga persembahkan sesuatu kalau kamu pengen lewat seperti temanmu tadi." Maka ketika itu yang laki-laki terakhir ini berkata, "Qala ma kuntu la uqarribu li ahadin syai'an dunallah." Sesungguhnya saya tidak akan pernah mempersembahkan sesuatu apapun, baik yang terkecil pun, untuk berhala kamu ini, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selain untuk Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau. Nah, ini orang yang kedua. Maka ketika itu fadarabu, orang ini kemudian kaum tersebut marah sehingga membunuh orang tersebut. Fadakhalal jannah, maka orang yang dibunuh oleh kaum tersebut karena tidak mau mempersembahkan seekor lalat itu tadi untuk berhalanya ini tadi, dengan niat ibadah kepada berhalanya, maka ketika itu kata Rasulullah, orang tersebut dibunuh dan mati, sehingga Rasulullah mengatakan fadakhalal jannah, orang inilah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu para sahabat terkaget-kaget, ternyata bisa hanya dengan seekor lalat orang masuk surga dan masuk neraka. Karena apa? Karena niat ini tadi. Niat inilah yang membesarkan ibadah itu tadi. Hal-hal yang biasa tampak bagi kita seperti makan dan minum, mandi, itu karena niat itu bisa berubah menjadi ibadah dan bisa juga menjadi amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begini ternyata kita tahu bahwa tidak hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu ada syarat yang kedua, yakni ikhlasun niyah lillahi taala. Mengikhlaskan niat kita itu tadi, ibadahnya hanya untuk Allah. Walaupun kecil, walaupun seperti membuang sampah di tengah jalan, membuang duri, tersenyum dengan sesama muslim ketika ketemu dengan temannya, sahabatnya. Nah, kalau kita niatkan itu tadi ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka senyum kita ini pun bernilai ibadah, sedekah. Tapi kalau kita senyum ini tadi hanya untuk mencari kepura-puraan, padahal di hati kita tidak, maka ketika itu kita tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kita datang ke majelis ilmu, mengikuti pengajian, kalau kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah ilmu kita supaya kita tidak menjadi orang yang jahil, maka jalan kakinya kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, man salaka tariqan,
yakni orang yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mudahkan jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang itu dengan niat untuk menambah ilmu kita dalam rangka taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kakinya kita ini tadi ke majelis-majelis ilmu itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita. Nah, inilah yang menjadikan setiap manusia itu bisa sebenarnya 24 jam itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah mematikan kami. Jadi mati itu sebagian daripada tidur. Sehingga kalimat pertama yang kita ucapkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun dari tidur kita itu. Itu mendapatkan pahala, itu baru bangun tidur aja mendapatkan pahala ketika baca doa. Belum lagi ketika kita melangkahkan kaki, masuk ke kamar mandi, kita wudhu, kemudian kita sholat, kita pakai baju dari rumah niatnya untuk melaksanakan sholat subuh, maka dihitunglah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kaki kita itu tadi. Nah, inilah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata niat memiliki peran yang sangat penting di dalam menjadikan amalan kita itu bernilai pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah muwafiqatul syar'in nabi, yakni setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikhlaskan niat kita dalam rangka ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu muwafiqatul syar'in nabi, yakni sesuai atau cocok dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mutabaah ila rasul, mengikuti contoh nabi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita ini sudah iman, niatnya sudah ikhlas misalnya, tapi tidak sesuai dengan contoh nabi, tetap tidak mendapatkan pahala juga. Sebagaimana kita contohkan tadi seperti sholat subuh tadi. Sholat subuh itu adalah ibadah madho yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya dan juga jumlah rakaatnya 2 rakaat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sholat subuhnya 2 rakaat. Nah, kalau kita ini iman kepada Allah, ikhlas juga niatnya. Saya ini ikhlas Ustaz melaksanakan sholat subuh, tapi sholatnya 3 rakaat. Tapi sholatnya 4 rakaat, tidak sesuai dengan Nabi, tidak muwafiqatul li syar'in nabi, tidak cocok dengan syariat Nabi, maka ketika itu ibadahnya tertolak. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul itu maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berat siksanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dalam beribadah tadi itu kita punya tuntunan, kita punya contoh. Contohnya siapa? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni untuk mencontohkan tata cara ibadah. Kenapa Nabi itu diambil dari seorang manusia? Karena kita umatnya ini adalah juga manusia. Kalau mungkin malaikat mungkin enggak terikut sama kita. Karena malaikat itu sami'na wa ata'na. Apa yang dia dengar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dengar dan lakukan, taat. Nah, kenapa Nabi ini dari golongan manusia? Supaya kita bisa ikut dia. Dia juga makan, dia juga minum, dia juga berkeluarga, beristri,
dia juga menangis, dia juga merasakan sakit. Nah, supaya kita ini umatnya bisa mencontoh Nabi tersebut. Udah azan enggak? Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perbuatan amalan ibadah, yakni ibadah mahdo yang kita lakukan, maka kita itu adalah mengikut atau mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mahdo yakni ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, dan juga jumlah dari ibadah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang ghairu mahdo, yakni ibadah yang tidak ditetapkan waktunya, maka boleh bagi kita. Jadi itu nanti tidak termasuk dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetapi tadi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah, setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita bekerja tadi, mandi tadi, makan tadi, maka kita niatkan hanya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat-syarat ibadah ini yang menjadikan kita amalnya cepat terangkat ke langit, cepat dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita penuhi 3 syarat tadi. Yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah miliki ini. Kemudian yang kedua yakni ikhlasun niyah. Makanya setiap hari, setiap melaksanakan ibadah, luruskan terus niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga mutaba'ah Rasul, muwafiqatul lisyar'in Nabi, yakni kita perlu belajar, Pak Bu. Supaya ibadah kita ini sesuai dengan Nabi, maka kita perlu ikut kajian, majelis ilmu, baca buku, bertanya, konsultasi dengan ustadz, dengan orang yang lebih paham. Ini kita perlu. Untuk apa? Supaya ibadah yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari bersama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.